Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Motivi, kali ini kita akan belajar bersama Motivi tentang materi pembahasan PTS PCUK kelas 5 semester 2. Materi yang akan kita pelajari adalah aktivitas senam. Yang pertama adalah senam lantai dan senam irama. Senam lantai atau biasa disebut dengan floor exercise adalah senam yang gerakannya dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras. Macam-macam gerakan senam lantai. Yang pertama ada guling depan atau roll depan. Roll depan adalah gerakan menggulingkan badan ke depan dengan mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas dan belakang dan menggunakan tengkuk sebagai tumpuan saat mengguling. Kebanyakan kesalahan dalam melakukan roll depan adalah menggunakan kepala sebagai tumpuan, padahal itu sangat berbahaya. Langkah-langkah melakukan guling depan. Yang pertama, berdiri tegak atau jongkok, kedua tangan lurus di samping. Menggugurkan badan lalu letakkan telapak tangan di atas matras. Selanjutnya, letakkan siku mengarah ke samping dan masukkan kepala di antara dua tangan hingga dagu menyentuh dada. Tempelkan bahu di atas matras. Bergulinglah ke depan. Lalu lipat kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke dada dengan tangan merangkul lutut. Sikap akhirnya adalah jongkok kemudian kembali berdiri tegak. Tujuan dagu dan lutut ke dada dengan tangan merangkul lutut adalah agar memudahkan kita saat berguling ke depan. Jadi ketika posisi dagu menyentuh dada, tubuh membentuk bulatan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan gerakan berguling. Ini adalah gambar bagaimana langkah-langkah melakukan roll depan. Yang kedua adalah roll belakang atau guling belakang. Roll belakang adalah gerakan menggulingkan badan ke belakang dengan menggunakan tubuh bagian belakang sebagai tumpuan, yakni tengkuk, punggung, dan panggul bagian belakang. Langkah-langkah melakukan gerakan roll belakang. Yang pertama, jongkok. Posisikan kedua telapak tangan ke belakang hingga kedua siku tangan menekuk menghadap atas dan tempelkan dagu dan lutut ke arah dada. Gulingkan badan ke belakang hingga bahu menempel pada matras dan posisi lutut dan dagu tetap berada menempel pada dada. Setelah bahu dan kedua telapak tangan menyentuh matras, jatuhkan ujung kaki ke belakang kepala. Dorong lengan ke atas dan berjongkok dengan lengan lurus ke depan. Roll belakang atau guling belakang ini adalah kebalikan dari roll depan. Kalau roll depan bergulingnya ke depan, kalau roll belakang bergulingnya ke arah belakang. Yang ketiga adalah lompat harimau. Lompat harimau memiliki gerakan yang serupa dengan guling depan. Hanya saja gerakannya dilakukan dengan awalan suatu loncatan jauh ke depan dan mendarat dengan kedua lengan lalu berguling seperti roll depan. Yang keempat adalah meroda. Gerakan meroda adalah gerakan yang mengarah ke samping dari kiri ke kanan atau sebaliknya dengan menggunakan tangan sebagai tumpuan dan membuka kaki selebar mungkin hingga berputar seperti roda. Gerakan ini juga dapat melatih kekuatan otot tangan. Kenapa bisa melatih kekuatan otot tangan? Perhatikan gambar gerakan meroda. Saat melakukan gerakan meroda, tangan digunakan sebagai tumpuan sehingga berat badan
berada di tangan, itu dapat melatih kekuatan otot tangan atau lengan. Yang kelima ada handstand atau berdiri dengan tangan. Handstand merupakan sikap tegak dengan ditopang oleh kedua tangan. Gerakan tersebut dilakukan dengan kepala berada di bawah dan kaki di atas. Tumpuan badan berada pada kedua tangan. Handstand dapat melatih kekuatan otot tangan. Berikut adalah gambar handstand. Menggunakan tangan sebagai tumpuan. Yang kelima ada headstand atau berdiri dengan kepala. Handstand dan headstand tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Akan tetapi, tumpuan berat badan berada pada kepala dan dibantu dengan kedua tangan yang terletak di samping kepala. Headstand dapat melatih keseimbangan, kekuatan otot tangan, leher, dan punggung. Kalau tadi handstand tumpuannya dengan tangan, headstand tumpuannya dengan kepala. Berikut adalah gambar gerakan headstand. Perlu diketahui bahwa handstand dan headstand sangat berbahaya apabila tidak didampingi oleh ahlinya. Jadi, anak-anak atau sobat motivi di rumah jangan melakukan gerakan ini tanpa didampingi oleh ahlinya. Yang ketujuh adalah sikap lilin. Gerakan sikap lilin merupakan sikap tidur terlentang, kemudian kedua kaki diangkat ke atas bersama-sama. Pinggang ditopang, kedua lengan dan pundak tetap menempel pada lantai. Sikap lilin dapat melatih otot punggung, lengan, dan keseimbangan. Jadi gerakan headstand, handstand, dan sikap lilin tadi hampir sama dengan kaki berada di atas, akan tetapi tumpuannya berbeda. Yang kedelapan ada kayang. Kayang adalah sikap membusur dengan posisi kaki dan tangan bertumpu pada matras dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Kayang dapat melatih otot pinggang, punggung, perut, dan tangan. Yang kesembilan adalah senam lantai dengan alat. Contoh, loncat kangkang di atas balok yang dapat melatih otot kaki. Jadi segala aktivitas yang menggunakan loncat atau lompat itu dapat melatih otot kaki karena menggunakan kaki sebagai tumpuan. Yang kedua adalah latihan menggantung di atas palang atau tiang yang dapat melatih kekuatan otot lengan. Kalau pada senam lantai ada palang sejajar atau sikap pull up yang bisa melatih kekuatan otot tangan. Yang kedua adalah senam irama. Kalau tadi setelah membahas senam lantai, yang kedua kita bahas tentang senam irama atau senam ritmik. Senam irama atau senam ritmik adalah senam dengan gerakan yang mengikuti irama. Irama yang mengiringi dapat berupa musik, tepukan tangan, ketukan, nyanyian, dan lain sebagainya. Senam irama dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar ruangan. Contoh senam irama yang sering dilakukan di sekolah-sekolah adalah senam kesegaran jasmani atau SKJ. Rangkaian gerak senam irama. Senam irama diawali dengan gerakan pemanasan, dilanjutkan gerakan inti, dan diakhiri dengan gerakan pendinginan. Jadi ketika kita melakukan senam irama, gerakan awalnya disebut dengan gerakan pemanasan.
Setelah itu dilanjutkan dengan gerakan inti dan diakhiri atau ditutup dengan gerakan pendinginan. Kombinasi gerak dalam senam irama. Kombinasi gerak adalah menggabungkan dua gerakan menjadi satu rangkaian gerakan senam. Kombinasi gerak dalam senam irama sangat dibutuhkan agar gerakan terlihat indah, tidak mudah bosan, dan mengoptimalkan gerak anggota tubuh. Contoh kombinasi gerak senam irama. Jalan di tempat atau marching sambil menengokkan kepala ke kiri dan ke kanan. Yang kedua, melangkahkan kaki sambil menyilangkan tangan di depan dada. Yang ketiga, mengayunkan lengan ke kiri dan ke kanan sambil melangkahkan kaki. Ya, jadi kombinasi itu menggabungkan dua gerakan menjadi satu rangkaian gerak. Ya, misalkan jalan di tempat dikombinasikan dengan gerakan mengayunkan lengan atau menengokkan kepala. Ya, jadi itu menggabungkan dua gerakan menjadi satu rangkaian gerak. Ini adalah gambar tentang kombinasi ayunan lengan dan langkah kaki. Ini menggabungkan dua gerakan, yaitu gerakan ayunan lengan dan langkah kaki. Senam ritmik juga bisa menggunakan alat. Alat yang dipegang contohnya seperti bola, tali, pita, simpai, gada, dan juga kursi. Berikut adalah gambar tentang anak yang melakukan senam dengan menggunakan simpai. Sekian belajar bersama Motivi kali ini, semoga bermanfaat dan nilai PTS kalian memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.